Lu pernah nggak sih pas lagi scroll medsos, terus tiba-tiba ada yang ngomong, "Wah, Ethereum congestion parah bro, makanya butuh layer 2 buat bantuin." Dan lu langsung mikir, "Lah, maksudnya apaan tuh layer 2? Terus layer 1 itu apa dong?" Nah, banyak banget orang yang baru nyemplung ke dunia kripto dan blockchain suka bingung pas dengar istilah layer 1 atau layer 2. Padahal ini penting banget bro. Nah, makanya di video ini kita bakal ngobrol bareng tentang konsep layer 1 dan layer 2 di dunia kripto. Oke, bayangin blockchain tuh kayak jalan raya. Di awal-awal, jalanannya sepi, yang lewat cuma beberapa mobil doang. Tapi makin lama, makin banyak mobil yang lewat. Dan akhirnya, jalanan ini mulai macet. Nah, di dunia kripto, macet itu juga ada, tapi bentuknya bukan mobil, melainkan transaksi yang numpuk. Bayangin lu mau ngirim duit ke temen lu di jaringan Ethereum dengan fee sekitar 50 sen. Tapi pas lagi rame fee-nya bisa naik ke 10 dolar, bahkan 50 dolar cuma buat ngirim beberapa dolar. Nah, itulah yang jadi alasan kenapa ada istilah layer 1 dan layer 2. Jadi, sebenarnya layer itu apaan sih? Bayangin, layer 1 itu kayak pondasi dan rangka utama. Semua aturan, keamanan, dan sistem utama ada di sini. Contohnya kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche. Semua transaksi resmi dicatat di sini. Jadi ini kayak jalan tol utama yang semua orang pakai buat pergi dari satu tempat ke tempat lain. Masalahnya, kalau kebanyakan orang yang masuk, jalannya bakal macet. Dan kalau lu mau keluar cepat, lu cuma punya dua pilihan antara bayar lebih mahal buat keluar lebih cepat atau bayar normal, tapi harus nunggu macet. Nah, layer 2 itu ibarat jalur tambahan atau flyover yang dibangun di atas layer 1. Dia tetap terhubung sama layer 1, tapi dia punya cara sendiri buat ngehandle transaksi yang lebih cepat dan murah. Dan setelah semuanya beres, hasilnya baru dilaporin ke layer 1, biar dicatat resmi. Contohnya kayak Arbitrum, Optimism, Polygon, dan lain-lain. Nah, kalau lu masih belum paham, gua bakal kasih satu analogi lagi. Bayangin layer 1 itu kayak mall utama di kota yang isinya lengkap dan selalu rame. Sedangkan layer 2 itu kayak food court tambahan di gedung sebelah yang masih bagian dari mall itu. Menunya sama, tapi lu nggak perlu desak-desakan antri. Nah, jadi gitu bro gambaran dasarnya. Terus, kenapa analogi ini penting? Soalnya banyak banget pemula di kripto yang langsung loncat tanpa ngerti dia lagi main di layer mana. Padahal, kalau lu ngerti konsepnya, lu bakal tahu kapan harus pilih layer 1 buat keamanan maksimal dan kapan pilih layer 2 buat efisiensi. Tapi, kayak di dunia nyata, jalur tambahan juga punya risiko tersendiri. Misalnya flyover bisa roboh kalau dibangun asal-asalan, dan layer 2 bisa kena bug. Makanya, ngerti bedanya layer 1 dan layer 2 itu kayak lu tahu situasi. Jadi lu tahu kapan harus gaspol dan kapan harus ngerem. Lu tahu kan segala sesuatu itu nggak ada yang sempurna, jadi layer 1 dan layer 2 itu masing-masing punya plus minus. Jadi, nggak ada yang 100% lebih baik dari yang lain. Jadi gini, kalau kita ngomongin blockchain, layer 1 itu ibarat fondasi rumah. Dan tempat utama semua transaksi dicatat dan dijaga rapet-rapet. Nah, kelebihannya apa aja? Yang pertama, jelas layer 1 punya keamanan maksimal. Bayangin, rumah yang punya pagar tinggi, CCTV di tiap sudut, ditambah satpam 24 jam. Nah, layer 1 kayak gitu. Semua transaksi dijaga sama ribuan, bahkan jutaan node di seluruh dunia. Jadi kalau ada orang mau ngaco, itu susah banget karena ketatnya pengawasan. Kedua, desentralisasi tinggi. Karena semua orang bisa jadi validator atau node, nggak ada satu pihak yang bisa seenaknya ngehapus atau ngatur transaksi. Jadi sistemnya adil banget. Ketiga, dia itu transparan, jadi semua data langsung dicatat di blockchain utama. Dan siapapun bisa lihat. Jadi nggak ada istilah data yang ditutup-tutupin. Tapi, layer 1 juga punya kekurangan. Misalnya, lambat kalau lagi rame. Terus ada masalah gas fee mahal. Karena kapasitas terbatas, orang jadi rebutan masukin transaksi dengan ngasih fee lebih tinggi. Hasilnya, gas fee bisa lebih mahal. Dan yang terakhir, layer 1 kurang ramah buat pemula. Bayangin lu baru nyemplung ke kripto, terus mau transfer. Biaya transaksinya bisa tembus 20 dolar. Nah, karena layer 1 itu sering macet dan mahal, muncullah solusi yang namanya layer 2. Jadi, ini ibarat jalur cepat yang tetap nyambung sama jalan utama. Jadi biaya transaksinya bisa lebih murah. Bahkan bisa ribuan transaksi per detik
dan gas fee-nya cuma beberapa ribu doang. Jadi cocok banget buat main game NFT, micropayment, atau trading aktif. Tapi, walaupun kelihatannya hampir sempurna, layer 2 juga tetap punya kekurangan, misalnya masih ketergantungan ke layer 1. Jadi kalau layer 1 down atau macet, layer 2 juga bisa ikutan keganggu. Selain resiko keganggu, layer 2 juga punya resiko smart contract. Layer 2 ini kan punya R-code tambahan. Kalau ada bug, bisa aja dimanfaatin hacker. Ketiga, desentralisasi lebih rendah. Beberapa layer 2 masih dijalankan sama tim inti, jadi belum 100% dikasih ke komunitas. Jadi masih agak setengah-setengah desentralisasinya. Bayangin layer 1 itu jalan tol utama. Lebar, kokoh, dijaga ketat, tapi macet pas jam sibuk. Layer 2 itu jalur cepat tambahan yang bikin lu bisa motong jalan. Jalur cepat ini tetap nyambung sama tol utama, tapi nggak semua orang mau atau bisa lewat situ. Intinya, nggak ada layer yang paling benar. Semua tergantung strategi dan kebutuhan. Layer 1 itu kayak rumah utama yang kokoh, layer 2 itu kayak apartemen dekat kampus. Praktis buat keseharian, tapi tetap numpang keamanan rumah utama. Gua mau ajak lu balik ke masa awal kripto rame-rame, sekitar 2020 sampai 2021. Saat itu dunia DeFi lagi booming, NFT meledak, semua orang tiba-tiba mau nyoba kirim koin, staking, swap token, beli gambar kucing pixel, pokoknya euforia gila-gilaan. Nah, masalahnya, Ethereum yang jadi rumah besar semua itu, nggak siap nampung tamu sebanyak itu. Ini ibarat lu bikin pesta di rumah yang muat 20 orang, tapi yang datang 200 orang. Alhasil, orang-orang bakal ngantri buat masuk. Misalnya kayak scalability issue, gas fee yang mahal, dan transaksi lambat, serta pengalaman user yang buruk. Nah, layer 2 muncul buat nyelamatin situasi ini. Dia ngasih jalur cepat biar transaksi bisa diproses di luar layer 1, terus hasilnya disetor balik ke layer 1. Dengan begini, kapasitas jaringan bisa meningkat, biaya transaksi turun drastis, dan user experience jadi lebih mulus. Jadi, layer 2 itu bisa menyelesaikan masalah gas fee mahal. Kalau di Ethereum, mainnet fee-nya bisa sampai $20. Tapi kalau di Arbitrum yang mana ini merupakan layer 2 dari Ethereum, gas fee-nya bisa cuma 20 sen. Bedanya bisa 100 kali lipat. Tapi inget bro, ini cuma contoh, karena gas fee itu bervariasi. Nah, di layer 2, transaksi bisa selesai dalam hitungan detik, ini jauh lebih cepat dibanding dengan layer 1. Selain bisa mempercepat transaksi layer 2, juga bisa mengalihkan sebagian beban transaksi. Jadi ini bikin layer 1 nggak seberat dulu. Sampai sini pasti banyak pemula yang mikir, wah, layer 2 itu murah dan cepat, berarti aman dong. Eits, tunggu dulu. Layer 2 itu bukan jaminan bebas dari risiko. Analoginya kayak gini. Bayangin layer 1 itu kayak mall besar di pusat kota. Karena terlalu rame, manajemen mall bikin mall cabang di sebelahnya, alias layer 2. Di cabang itu, lu bisa belanja lebih cepat, parkir gampang, dan nggak ngantri panjang. Tapi ingat, mall cabang ini tetap tergantung ke mall utama buat stok barang, gudang, dan sistem pembayaran. Kalau mall utama tutup sehari, cabangnya juga ikut ke stop. Intinya, layer 2 lahir karena orang butuh solusi dari kemacetan dan mahalnya layer 1. Ya bikin kripto jadi lebih ramah buat pengguna baru dan developer yang mau bikin aplikasi dengan biaya rendah. Tapi bukan berarti semua masalah hilang. Yang berubah cuma cara kita ngatur jalannya transaksi. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. See you in the next video.